Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Hari ini saya Gania Minerva dari kelas 12 akan mengerjakan tugas Kurnas Religion. Maka dari itu nonton percakapan kita. Oke. Apa yang seru dari religion kalian? Aku Kristen, dia juga Kristen. Yang seru itu pas Natal. Ya nggak? Benar, kenapa? Kenapa coba? Karena biasanya tuh mall-mall ada diskon, ada apa namanya, Christmas tree, ada banyak dekorasi. Kalau terus dari kumpul keluarga juga. Abis itu udah selesai finals. Kayak iya. tapi secara religius Full happiness banget ya, secara religius. Aku secara religion tuh kisah-kisahnya Seru. Kisah-kisahnya dalam Alkitab. Oke. Berarti Alkitab kamu ini tuh isinya full kisah-kisah yang konstruk religion kamu. Iya, kisah-kisah tentang orang-orang Kristen lainnya di zaman dahulu gitu. Terus banyak faktor mujizatnya. Iya, Jadi setuju. Faktor mujizat tuh berarti Oke, aku juga muslim, aku juga ada belajar sejarah tentang mujizat dan orang-orang terdahulu di agama aku. Kayaknya aku pengen tahu kalau misalkan apakah ada yang dari kamu sebutin tadi tuh kayak efek sama your religion in public use today gitu. Oh, itu seru. Iya sih, karena jadi kayak gimana tolong? Iya, jadi biasanya Mungkin yang paling utama Abraham. Kayak Abraham ada juga kan di agama Islam sama Yahudi. Abraham ini ceritanya bapak semua bangsa, bapak Israel. Jadi itu yang paling menurut aku paling atau enggak Adam dan Hawa. tapi kayak menurut aku kok kayak masih banyak mujizat yang bias kayak kita nggak expect gitu, dan mirip sama kejadian yang di Alkitab. Contohnya, tapi kayak nggak secara actual, tapi kayak secara literal ya. Misal kayak bentar ya, mikir dulu. Bentar ya, mikir dulu. kayak Daniel dimasukin ke kandang singa. Itu ibaratnya kayak kita dimasukin ke orang-orang yang jahat. Iya, tapi kita tetap Survive. survive. Kita kayak tetap survive. Gak terefek sama. Iya, karena Tuhan menjaga kita gitu. Next question. Sebenarnya tuh tadi ada yang pengen aku tanya regarding kalian di sini tuh kan students yang planning to study abroad. Apa sih as a student ya memegang sebuah agama buat kamu itu poin yang bakal nanti kan kalian bakal terjun nih study abroad and scope ketemu sama keberagamannya lagi tuh bakal kontrasnya tuh bakal kelihatan banget gitu. Terus kayak harus menghadapi orang-orang yang kayak gimana gitu. Jadi sebagai diri kamu sendiri, apa sih maksudnya untuk memegang agama ini gitu? Oke, Ya, boleh. Kan kita selalu diajarin kayak untuk, kan kita dibilang kalau kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita harus memancarkan kayak sikap-sikap yang ya menunjukkan Kristenan, tapi kayak contohnya kayak misal integritas, terus apa sih? Iya, kasih baik, supaya kayak kasih Tuhan tuh pacarin ke semuanya. Gitu. Aman. Aku mungkin nanti di kedepannya menurut aku agama itu jadi something yang grounding. Jadi nanti mungkin kalau di luar sana dengan bertemu beragam-beragam itu I hope ya at least iman aku pada agama ini tuh udah kuat. Jadi aku nggak mudah tergoyahkan secara values. Secara values, secara pendirian juga. Terus benar kata Kina, jadi garam dan terang dunia. Jadi kita tuh nggak harus kayak mengajak orang secara jadi kayak Kristen gitu. Karena kan mungkin itu uncomfortable, apalagi kalau di luar kita harus try to fit in kan, biar kita bisa
beradaptasi. Jadi I guess untuk the best way untuk menunjukkan my faith is through my everyday life gitu. Sama jangan suka sama orang yang beda agama. Sama udah sama jangan supaya ya Oke. supaya jangan tergoda. iya kayak tadi kan lo bilang kan teguh pendirian. Iya benar. Ya jadi kalau misalnya ada bad influences yang tau lah ya, tuh jangan mau gitu. Amin. Amin. Ini udah berapa? 6 menit. Oke. Apa lagi ya questions atau kalian ada yang mau ditanya ke aku? Kita yaudah jadiin aja ini podcast. Iya, talk show. Religion talk show. Apa yang interesting? Interesting kan semuanya apa yang seru balikin lagi. Balikin lagi. Kalau buat aku semuanya seru. Betul. Karena tapi kalau mau dikerucutin banget mungkin feminisme in my religion. Cause like di zaman sekarang ini tuh banyak orang yang make agama as iming-iming gimana ya? Kalau misalkan agama ini tuh akan memihak ke laki-laki pada intinya gitu loh. Kayak kenapa ada agama karena mereka akan gimana ya naruh posisi laki-laki di mana mereka akan tinggi derajatnya daripada perempuan. Nah, dan sedangkan kalau di agama aku untuk mengubah itu tuh banyak banget evidence-nya bahwa manusia itu semuanya setara gitu. Jadi menurut aku itu poin serunya mengubah nilai-nilai sosial dari agama aku. Contohnya gimana? Contohnya harta. Oke. Kayak kita tuh tahu banget nih uang, harta benda segala macamnya itu tuh pendukung kita di dunia buat berada dalam apa ya kestabilan dimana kalau misalnya kita nggak punya harta kita nggak bisa berbagi ke orang lain gitu kan. Nah tapi di sini kalau misalkan dari yang aku bahas tadi dengan feminismenya saat orang tua harus mewariskan hartanya ke anak laki-laki dan anak perempuannya itu ada perhitungannya dan ada pembagiannya kenapa yang laki-laki segini, kenapa yang perempuan segini dan kayak apa tugas-tugas mereka dan apa yang harus mereka lakukan dengan harta warisan itu gitu. Jadi kayak kita melihat kenapa itu adil dan kenapa itu setara dan kita nggak ngeliat kayak oh yang laki-laki itu harus banyak yang perempuan itu harus sedikit atau gimana gitu tanpa alasan yang jelas gitu. Nah jadi menurut aku itu gimana clearance banget sih jadi ada penjelasannya. Aku ada pertanyaan kayak gitu. Kenapa hari Jumat itu kayak hari yang paling kayak spesial kayak ada sholat Jumat, ada Jumat berkah. Nah itu kenapa? Wah itu pertanyaan bagus banget karena jujur aku jarang nge-research soal itu. Cuman tuh kalau dari sananya ya maybe kalau historically Jumat itu sebenarnya jadi hari gimana ya penghujungnya jadi kayak kalau kita misalnya hari libur kita Sabtu dan Minggu mereka itu penghujungnya bakal ada di Jumat jadi Penghujung kok mungkin end of the week-nya gitu jadi liburnya di situ. Nah jadi pada saat kita dikasih kayak kemuliaan hari ini Jumat itu dimuliakan karena kita bisa melakukan hal-hal baik di Jumat dan dapat pahala yang kayak oke, aku lumayan bergerak secara pahala ya jadi kayak kalau aku tahu ini baik oke, aku lakukan gitu kan. Nah mungkin manusia bakal ngitung oh ini baik dilakukan dan pahalanya banyak jadi dia bakal gimana ya termotivasi buat terus melakukan hal-hal baik dan itu tuh didukung sama hari Jumat karena pas hari Jumat itu dia dispesialkan kayak oh kalau kamu mandi hari Jumat pahalanya segini terus kayak kalau kamu keramas hari Jumat pahalanya segini kalau kamu keluar pakai parfum hari Jumat pahalanya segini gitu itu kayak seru aja lakukan jadi kayak checkpoint gitu. wow. Terus kayak hari Jumat jarang mandi gimana? Oke lanjut Bob. Aku bisa jawab itu sebenarnya itu agak dosa. Wow. Soalnya di Islam itu ada kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi kalau kamu nggak bersih, kamu udah meragukan keimanan kamu gitu. Berarti kalau begitu berarti sholat Iya. dia nggak Iya berarti karena waktu sholat nggak wudhu kayak wudhunya. Iya wudhu. Kalau nggak wudhu, iya nggak bersih. jadi nggak nggak diterima. Nggak diterima. mungkin aku punya pertanyaan
Kenapa laki-laki nggak boleh pakai emas? Yang tadi Dulu itu aku sempet belajar sedikit, cuman sekarang ini jarang banget aku bahas lagi, soalnya kayak emang laki-laki di sekitar aku gak ada yang pakai emas, jadi gak ada yang aku harus ceramahin gitu kan. Nah, emas itu punya kandungan yang gimana ya, kalau di perempuan ini scientifically ya, emas itu punya kandungan sendiri yang kalau di perempuan itu enggak, di seluruh manusia itu kandungannya itu lengket with our darah. Nah, kalau di perempuan itu kita ada menstruasi, jadinya darah kita tuh selalu gimana dibersihkan melalui itu gitu kan. Tapi kayak masih debatable. Nah, cuman kalau misalkan dia dia rentan bikin cowok kena kanker karena darahnya nggak gampang. karena kayaknya kecampur sama darahnya sendiri ya, Iya. Mas. Nah, terus kan kayak di Islam itu kita juga belajar kalau misalkan human is a part of the earth. Kita itu dibikin dari tanah gitu kan. Jadi kayak emas itu kandungan dari tanah, kita juga punya kandungan emas kita sendiri. Jadi kayak kalau misalkan di Islam kita dibersihkan through menstruation, terus tapi kalau misalkan laki-laki nggak ada sifat itu bakal bahaya buat mereka. Karena bahaya. Karena nggak diregulasiin ya. Iya, karena bahaya. Jadi agama Islam tuh juga perhatiin kesehatan. Wow. baru tahu dia ketahuan tuh. Ada pertanyaan lagi? Kita Stop dulu. Menurut kalian ada gak aksesoris or historical condiment dari your religion yang kayak kalian suka banget ngeliatnya, atau kayak orang-orang harus tahu kalau kita tuh punya ini gitu? Sebenarnya Enggak enggak itu juga bukan. sih. Sebenarnya tuh kalau nggak tahu ya ini Katolik, tapi setahu aku Katolik tuh kayak pokoknya banyak banget gereja-gereja Katolik yang nyimpen waktu bisa paku yang paku Yesus. Really? Ya banyak banget yang ngeklaim itu tuh paku yang sama gitu. Wah, Tapi kan sebenarnya ya nggak tahu juga kan. Kan masa sama nggak mungkin lah. Iya, jadi kan banyak banget, jadi kayak emang agak suspicious gitu. Sama thorn crown-nya Yesus juga ada yang claim itu the same crown, terus disimpan gitu. Tapi sebenarnya kalau orang Kristen nggak ada. Iya. Nggak Oh ada. iya. Kita nggak nyimpan apa ya. Palingan kalau Katolik itu ada rosario. Tahu Iya. nggak? Kayak iya, tahu. apa Beats. ya, apa namanya kalung yang ada beads-beadsnya itu, mereka tuh biasanya pakai itu tuh buat berdoa. Kayak biasanya tuh mereka punya jam-jamnya juga untuk doa, misalnya tahun 12 satu doa ke Tuhan, tapi melalui Bunda Maria, ibunya Yesus. Ya, itu ada duanya sendiri. Itu kayak each beads-nya tuh ada lanjut kamu. enggak, gue lupa each beads-nya ada apa. Pokoknya each beads-nya tuh represent something gitu lah. Jadi Kayak misal itu dong. nih kayak misalnya nih ini misalnya beads-nya. Terus ini udah sampai beats yang ke-12. Berarti lanjut beats yang selanjutnya. Gitu gak sih? Rosario kan kayak gini juga. Oke. Nah biasanya ini kan ada 10. Ya kan 10. Jadinya itu biasanya kita harus salam Maria 10 kali, makanya ini salam Maria 1, salam Maria 2 sampai ke 10. Ntar yang titik yang gede ini itu kalau nggak salah kayak apa sih? Ya kayak doa yang apa ya? Peristiwa gitu. Wah. Iya, kalau apa Muslim juga punya kan kayak untuk Iya, Does it work kita differently? punya. Wait, itu bedanya apa? emang does it work differently for Christians? Soalnya itu Katolik. Nah, kita nggak punya. Kalian ada kayak hitungannya gitu gak, satu rosario itu ada berapa biji? Ada. Ada ini kan nih 10, 30, Jadi nggak boleh 50. Oh, 10 gitu ya? 10 Ada each. Kalau each. kita biasanya yang kecil itu iya 33. Ada juga yang orang itu langsung bikin gede. Jadi kan kita itu ada biasanya itu 3 bacaan gitu untuk satu circle itu. Jadi kayak untuk 33 biji itu ada 3 bacaan. Jadi kayak semuanya dijumlah jadi 99. Oh, kalau di Jadi satunya 3. Iya. kalau di Rosario kan ada 5 peristiwa kan. Jadi ada 5 tuh biji yang kayak gede. Sementara the small beads itu masing-masing 10 buat satu peristiwa. Oh, wow. Jadi sering banget. Terus kayak biasanya tuh kan kalau Katolik itu apa
kayu salibnya itu masih ada Tuhan Yesus. Kalau Ada itu Kristen sama palmnya, sama daun palmnya. Kalau misalnya kita ada kayak daun yang pas Hosana di posisi mananya cuma ada dikasih aja, dikasih biasanya tuh orang salibnya. di ituannya. Oh, biasanya di gereja ya. Iya. Tapi kita enggak, karena kalau kita ininya apa, the main thing is kayak Tuhan udah bangkit kan. Iya. Kalau kayaknya kalau Katolik itu represent kayak Tuhan mati untuk kita. Ya nggak sih? I'm not sure about that. I'm not sure too. Not sure too. Okay. Okay, that's basically the recap of our conversation. Bye bye.